Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4 Luxor, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik 4A, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Amin. Oke, materi kita hari ini adalah kerjasama dalam keberagaman. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa memahami arti kerjasama. Yang kedua, siswa memahami contoh kerjasama. Yang ketiga, siswa bisa memberikan contoh kerjasama dalam keberagaman. Yang keempat, siswa mengetahui bagaimana cara menjaga kerukunan beragama. Yang kelima, siswa memahami pentingnya manfaat kerjasama dalam keberagaman. Oke, landasan pembelajaran kita hari ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang memiliki arti. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, dari ayat ini kita diajarkan untuk terus berusaha saling tolong menolong, ya, tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal takwa. Jadi kalau kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, selama itu adalah hal yang baik, maka kita lakukan, kita tolong teman kita. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kerjasama. Apa sih kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi orangnya banyak tapi satu tujuan. Itu ya. Kemudian kerjasama tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai persamaan. Kerjasama bisa dilakukan dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan. Contohnya, jika ada orang yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, dan berbeda pekerjaan. Meskipun memiliki 4 perbedaan ini, kita tetap bisa melakukan kerjasama selama kita mempunyai satu tujuan yang sama. Contoh, di rumah kamu itu ada kerja bakti, ya. Yang paling mudah itu adalah kerja bakti. Pasti di sekeliling atau tetangga-tetangga kamu memiliki perbedaan dengan keluarga kamu, seperti perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan pekerjaan. Nah, mungkin agamanya juga ada yang berbeda. Nah, meskipun memiliki 4 perbedaan ini, kita masih bisa melakukan kerjasama selama itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ingin lingkungan sekitar rumah kita menjadi bersih. Oke, selanjutnya ya, keberagaman di Indonesia. Indonesia mempunyai banyak pulau, suku budaya, bahasa, dan agama. Tapi rakyatnya selalu hidup rukun, saling menghormati satu sama lain. Sikap saling menghormati perbedaan akan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, rukun dan damai. Nah, jadi di video sebelumnya sudah disebutkan tentang keberagaman di Indonesia beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang dengan keberagaman itu kita harus menghormati satu sama lain agar perbedaan itu tidak terlalu terlihat ya. Jadi kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat sehingga kita semua hidup rukun dan damai. Selanjutnya, keberagaman agama di Indonesia. Di video sebelumnya Miss Ayu sudah menyebutkan agama-agama yang diakui di Indonesia, terlepas dari keyakinan kita ya, yaitu agama Islam. Oke, Indonesia mempunyai beberapa agama. Meskipun demikian, masyarakatnya bisa hidup damai dan rukun. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Nah, sesama warga Indonesia meskipun berbeda agama, ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan ini. Yang pertama, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi ini bisa dengan cara kita tidak mengganggu saat orang lain beribadah, seperti itu. Yang kedua, menghormati orang lain tanpa memandang perbedaan. Jadi meskipun kita berbeda suku, selama itu orang baik, maka kita harus menghormati orang itu, gitu, terutama untuk orang yang lebih dewasa dari kita ya. Untuk orang yang lebih tua dari kalian hormati. Yang ketiga, bersikap sopan dan ramah.
Yang keempat, tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain ketika mereka sedang membutuhkan bantuan. Nah, ketika kita memberikan bantuan itu tidak perlu kita bedakan, oh kita hanya membantu hanya orang Islam saja. Nah, seperti itu tidak. Kita membantu semuanya gitu ya. Seperti yang tadi ada di surat Al-Maidah ayat 2. Kita selalu membantu orang lain dalam hal kebaikan. Oke, selanjutnya yang tentang contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, yang pertama membangun jembatan di desa. Mungkin ada jembatan yang rusak. Nah, itu bisa kita lakukan kerjasama ya, gotong royong untuk membangun jembatannya. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, menolong korban bencana alam. Dan yang keempat, ronda malam. Nah, ronda malam ini juga termasuk kerjasama karena dilakukan secara bergilir untuk mengamankan satu kampung gitu. Oke, kelas 4 Luxor, apa sih manfaat dari kerjasama? Manfaat dari kerjasama yang pertama adalah timbul sikap saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, bisa menghargai perbedaan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah diselesaikan. Yang keempat, bangsa yang menghargai perbedaan ketika harus bekerja sama akan mudah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, kelas 4 Luxor, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah perbedaan bukanlah halangan untuk mengadakan kerjasama. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan latar belakang yang berbeda, bisa berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, Allah menciptakan perbedaan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, kerjasama dalam keberagaman akan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan mudah untuk kita ingat kembali. Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.